Yang ketiga saya mau jelaskan tentang Christian Science. Disinilah gereja kalau tidak hati-hati, kena hawa kurang enak di dunia, memang belum tergolong sesat, tapi kalau kita ikut-ikutan, jangan sampai longsor kerohanian. Christian Science itu itu jauh ekstrim di sebelah situ, atau yang disebut dengan Kristen ilmu pengetahuan. Bagi mereka, Roh Kudus itu bukan pribadi Allah, melainkan ilmu pengetahuan ilahi saja atau divine science. Sorga dan neraka juga nggak ada bagi mereka. Itu hanyalah ilusi pikiran atau the state of mind. Kalau itu ada, karena memang kau pikirkan. Ada. Dosa serta penyakit itu hanya ilusi. Tidak ilmiah. Harus ada sesuatu yang kita salahkan lah. Misalnya setan. Oh, setan itu sungguh ada. Dia bukanlah rekayasa manusia. Dia sudah ada sebelum manusia dicipta. Bagi Christian Science, makanya ini jauh lebih menjamur di negara barat yang mengeluhkan dan menyembah logika. Bukan berarti tidak logis loh ya. Orang-orang Kristen di timur enggak. Tetapi mereka lebih, segala sesuatu itu science. Science is God. Nah gereja kalau ikut-ikutan, kalau roh mereka lemah, karena kita dipanggil untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau roh kita lemah, gereja bisa ikut-ikutan seperti Christian Science. Roh Kudus pun mulai disingkirkan. Semua itu pokoknya motivasi-motivasi. Firman pun tidak percaya bahwa Alkitab ini diilhami. It's a good book, alright. Ini buku yang baik. Ngajarkan orang untuk berbuat baik. Jadi isinya nanti cuma motivasi, tidak pernah memberitakan repentance atau pertobatan. Tidak pernah bicara dengan tegas tentang dosa. Tidak pernah memberitakan tentang sorga maupun neraka. Sebab setiap kali kita jamah topik itu, apalagi neraka, kontroversinya luar biasa. Dan gereja mulai juga menyingkirkan bahasa roh. Loh, yang perlu dilakukan seperti Paulus terhadap Korintus adalah mengoreksi tepat gunanya. Bukan menghapuskan itu. Apalagi di dalam konteks yang tepat seperti doa syafaat, altar call untuk menyembah. Itu luar biasa indahnya. Jadi gereja itu sebenarnya juga sedikit banyak kalau kuat dalam kebenaran tapi lemah rohnya, dia akan ke ilmu pengetahuan. Tapi gereja yang meroh juga ada. Yang tidak saya sebut kali ini dari saya sebut sebagai salah satu dari 4 itu Gnosticism, atau zaman abad ke-1 pengajaran sesat itu sudah rame. Ada juga yang Gnosticism, artinya Tuhan itu nggak sungguh-sungguh hadir, dia itu cuma roh. Semua dirohkan, everything has spirit. Gereja kalau kuat kenceng rohnya, kurang kebenarannya, aneh-aneh nanti. Sungguh aneh-aneh. Tuhan berkata, begini begitu. Wah, kebaktiannya pun bukan nge-flow in the Holy Spirit, tapi ngawur in the name of the Holy Spirit. Nggak tertib itu. Tertib itu bukan diem, khidmat tidak bersuara. Bukan, tertib itu tepat pada tempat, tepat pada guna dan fungsinya. Dan bisa menjelaskan apa adalah apa. Gereja kalau kuat spiritnya, tapi rapuh atau kosong kebenarannya, itu gereja akan ngeroh dan menjadi tertawaan dunia. Dan juga bahkan membuat banyak orang salah paham tentang Tuhan. Masa Tuhan begitu? Bapak Ibu Saudara, saya ingin Anda mengerti ini. Christian Science percaya itu, lalu kekristenan percaya apa? Ini yang kita yakini, bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Dan dia pribadi ketiga Allah Tritunggal yang diutus kepada gereja. Dan dosa serta kutuk dan sorga dan serta neraka itu ada dan nyata. Roma 3 ayat 23 dengan jelas Tuhan berkata lewat Rasul Paulus, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, kata maut itu neraka. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gak usah disebut juga, gak usah dimunculkan satu persatu. Langsung di luar kepala saya ingat seperti Yohanes 14. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dalam bahasa Inggrisnya, in my father's house there are many mansions. Kalau gak ada, aku tentu memberitahukan kepadamu. Bagaimana tahu jalan ke situ? Kata Thomas, kata Filipus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, seorang pun datang pada Bapa kecuali melalui saya.